An Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa rela ridho kepada sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Beliau meriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi Muhammad bersabda, iyyakum awas. Awas maksudnya jangan. Iyyakum awas. Wal julusa, duduk. Ala turuqati, di jalan-jalan. Hei sahabatku, jangan biasakan kamu duduk nongkrong di pinggir jalan. Maksudnya di jalan, ya di pinggir jalan. Awas-awas jangan nongkrong di pinggir jalan. Faqalu, para sahabat Nabi merasa berat dilarang oleh Nabi karena banyak kegiatan yang ada di pinggir jalan. Ada yang jualan di pinggir jalan. Ada macam-macam kebutuhan di pinggir jalan. Faqalu, kemudian para sahabat Nabi bertanya, malana, tidak ada bagi kami buddun, maksudnya malana buddun, tidak ada kemampuan bagi kami untuk menghindar seperti itu. Maksudnya tidak bisa ya Rasulullah. Malana buddun, tidak ada bagi kami kemampuan untuk memenuhi laranganmu itu ya Rasulullah. Maksudnya berat. Innama hiya malana buddun minha, tidak ada, maksudnya kami butuh, kami tidak ada kemampuan bagi kami untuk menghindar minha, dari duduk di pinggir jalan itu ya Rasulullah. Artinya apa? Ada kesibukan-kesibukan kami yang memaksa kami harus duduk di pinggir jalan. Innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha, itu adalah majelis kami ya Rasulullah. Maksudnya tempat kami duduk untuk kami berbincang-bincang di situ, jualan atau yang lainnya. Qala, Nabi Muhammad menjawab, itulah kasih sayang Nabi. Langsung dijawab, fa idza abaitum, jika engkau tidak bisa. Abaitum enggan, tetapi bukan enggan maksudnya melanggar. Jika engkau tidak bisa, illal majalisa, kecuali kamu harus duduk di majelis. Kalau memang kamu tidak bisa menghindar, artinya jika engkau memang harus duduk di pinggir jalan, jika engkau harus duduk di pinggir jalan, di majelis di pinggir jalan tadi, fa'atut tariqa, maka berikanlah torik jalan itu, haqqaha, haknya. Maksudnya ada aturan-aturannya, kau patuhi. Kalau kau memang tidak bisa menghindar dari nongkrong di pinggir jalan, maka bolehlah nongkrong, tapi ada aturannya. Qalu wa ma haqqut tariqi, apa sih haknya jalan yang harus aku penuhi ya Rasulullah? Apa sih tata krama atau anjuran-anjuran yang harus aku laksanakan di saat aku duduk di pinggir jalan, di saat kami duduk di pinggir jalan ya Rasulullah? Qala, Nabi Muhammad menjawab, yang pertama ghaddul basari, menutup mata, jaga matamu. Wa kaful adha, jangan, kafu itu menghentikan al-adha, sesuatu yang menyakitkan, maksudnya jangan menyakiti. Yang ketiga raddus salami, menjawab salam kalau mereka bersalam kepadamu. Wa amrun bil ma'rufi wa nahyun 'anil munkari, dan memerintahkan kebaikan, nahyun 'anil munkari, dan menjauh, melarang dari berbuat mungkar. Baik, ini adalah peringatan dari Nabi akan keadaan jalan, bukan tempat mulia. Sehingga jangan impianmu adalah duduk di pinggir jalan, dan jangan hobimu duduk di pinggir jalan. Maka agar tidak menjadi hobi duduk di pinggir jalan, Nabi Muhammad langsung berkata, iyyakum, awas-awas, jangan duduk di pinggir jalan. Tapi setelah itu ada yang berkata, ya Rasulullah, aku jualan di pinggir jalan nih. Aku harus menunggu seseorang di pinggir jalan nih.
harus berada di pinggir jalan karena satu hal yang tidak bisa aku tinggalkan ya Rasulullah. Dan aku biasa ada kebutuhan di sini ya Rasulullah, di pinggir jalan. Baik, kalau memang begitu, nah ada tata krama yang harus kau patuhi. Para ulama di sini yang pertama membahas hukumnya di pinggir jalan. Duduk di pinggir jalan di sini larangan dari Nabi. Iyakum di sini tahdzir. Tahdzir itu semacam ancaman, tapi bukan ancaman yang haram. Dan ancaman itu ancaman makruh saja, bukan haram. Dan kita tahu bahwasanya ancaman itu bukan haram. Cerita setelahnya itu pun Nabi akhirnya juga memperkenankan, tapi ada aturan-aturannya. Jadi ya bukan haram duduk di pinggir jalan, hanya karena duduk di pinggir jalan itu mengarah kepada keharaman, maka Nabi melarang jangan kamu duduk di pinggir jalan. Tapi kami tidak bisa kecuali duduk di pinggir jalan karena banyak kegiatan kami yang harus di jalan ya Rasulullah. Baik, kalau memang begitu ini ada aturannya. Dan ternyata aturan tadi, aturan-aturan yang disebutkan Nabi tadi adalah keharaman yang sering terjadi di pinggir jalan atau sesuatu yang sering terjadi di pinggir jalan. Cuman makna duduk di pinggir jalan itu apa sih? Kalau dihubungkan dengan kelanjutan ayat, tutup matamu, jangan ganggu orang dan seterusnya, maka para ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksud ini adalah bukan sekedar di pinggir jalan biarpun di rumah kita. Tapi kalau mata jelalatan ke sana kemari itu juga dilarang. Mungkin kita di toko, bukan di pinggir jalan, tapi toko. Tapi di toko itu pun sama. Jadi ternyata para ulama setelah itu menjelaskan bahasanya bukan zatnya pinggir jalan itu yang jadi masalah, akan tetapi dulu pekerjaannya orang di pinggir jalan itu biarpun dilakukan tidak di pinggir jalan juga tidak benar. Misalnya Pak, pekerjaan orang di pinggir jalan itu biasa jelalatan, memperhatikan siapa yang lewat, mengomentari orang yang lewat, maka itu sesuatu yang tidak baik. Maka biarpun dilakukan tidak di pinggir jalan juga sama hukumnya, di tokonya sendiri, atau kita punya rumah menghadap ke jalan, buka jendela, kita memperhatikan siapa yang lewat, memperhatikan mungkin naudzubillah lekuk-lekuk tubuh orang yang berjalan, atau memperhatikan aurat yang di sana, yang bahkan mungkin lebih aman di dalam mengumbar pandangannya di saat ia ngintip di jendela daripada di pinggir jalan. Kalau di pinggir jalan mungkin langsung ditegur oleh sahabatnya, atau paling tidak nggak enak lah. Tapi kalau dari jendelanya yang sempit itu, dari cermin kamarnya dia bisa melongok sana melongok sini. Termasuk diantaranya orang yang di tokonya yang berjualan. Jadi ternyata bukan zatnya pinggir jalan yang akan ditekankan oleh Nabi, tapi kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di pinggir jalan itu loh yang harus kita perhatikan. Maka disebutkan biasanya kalau di pinggir jalan itu ada kejahatan pertama orang yang nongkrong di pinggir jalan adalah mata ini, melihat yang haram. Mungkin ada wanita yang tidak menutup aurat lewat di depan kita. Kemudian yang kedua adalah ada kaful ada, agar tidak menyakiti orang yang lewat. Biasanya dari melihat lalu kita menyakiti, komentar, oh si, mohon maaf, si apa? Apakah si pendek, si hitam, si gendut, si kurus, si macam-macam. Lihat, ini gara-gara duduk di pinggir jalan. Dan mungkin tidak pakai kalimat, akan tapi lihat orang yang jalan anak ini ditirukan, itu sudah merupakan satu dosa gara-gara pinggir jalan nih. Dan ghaddul basar, menutup mata, maksudnya menjaga mata ini sungguh luar biasa. Satu hal yang mengundang kemanfaatan luar biasa dan menjauhi kemungkaran yang sangat banyak, akan tapi luput dari pandangan orang-orang yang membuat undang-undang di dalam negara. Yang ada hanya di dalam undang-undang Islam, karena undang-undang maknawi itu. Kalau di sebuah negara mungkin yang namanya zina juga dilarang sebebas-bebasnya. Mencuri, negeri manapun juga melarang mencuri dan korupsi ya. Sehingga ada undang-undang di Singapura, di Amerika tidak boleh korupsi. Akan tapi tidak ada undang-undang di barat dan di timur selain Islam yang mengatakan undang-undang tidak boleh mengumbar mata. Itu tidak ada. Yang ada hanya di dalam Islam pendidikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena luar biasa mata. Dengan mata ini lo akan melihat macam-macam. Dari situlah kemaksiatan banyak terjadi. Ghaddul basar,
Dan ini amanat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan undang-undang yang satu ini adalah benar-benar hanya bisa dilakukan atau dipatuhi oleh orang yang sambung dengan Allah. Orang yang tidak mau mencuri bisa saja hanya karena takut dipotong tangannya. Orang tidak mau berzina mungkin hanya takut ketahuan nanti akan dihujat di masyarakat, atau mungkin akan dicambuk. Tidak mau korupsi hanya karena takut digantung, mungkin begitu. Tapi yang namanya ghaddul basar di sini Allah agung. Tidak akan ada bisa orang yang ghaddul basar, menutup mata, kecuali memang orang yang di dalam hatinya penuh dengan keimanan kepada Allah, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini amanat yang luar biasa. Mata ghaddul basar diletakkan di tempat pertama. Sehingga ghaddul basar ini perlu ditekankan makna ini. Jadi bukan sekedar, dan ghaddul basar ini bisa menjadi ibadah yang mengalahkan semuanya, mengalahkan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau anda melakukan sholat duha itu waktunya sehari berputar hanya sekali ya. Setelah sholat subuh matahari mulai tinggi itu waktunya sholat duha. Dan anda melakukan sholat 2 rakaat selesai. 4 rakaat, 6 rakaat sampai 8 rakaat beres. Puasa Ramadan pun hanya berputar setahun sekali. Sholat pun hanya 5 waktu Allah. Tapi yang namanya ibadah ghaddul basar ini, anda sehari bisa ribuan kali anda harus ghaddul basar. Oh, berapa kali anda sepanjang perjalanan di pagi hari dari Pleret ke kota, berapa kali, berapa banyak ibadah yang anda dapat hanya gara-gara anda melihat di hadapan anda sesuatu yang anda tidak boleh, lalu anda berpaling dengan mata anda. Astagfirullahaladzim, tidak boleh saya melihatnya. Sekali, 2 kali, 3 kali. Oh, Masya Allah. Makanya ini amanat di hadapan Allah. Dan ini yang bisa melakukan ini hanya orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang subhanallah, kekotoran hati di depan orang memang tidak pernah melihatnya. Tapi mungkin di saat sendiri nggak ada orang, dia bebas. Hanya karena dia mungkin seorang ustadz, nggak enak kalau saya colorak-pelorok kelihatan santri saya. Mungkin. Tapi di saat jauh dari santri, mungkin ini ustadz. Yang tidak ustadz, mungkin lebih lagi. Jadi masalah ghaddul basar ini penting sekali. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, kullil mu'minati yaghudduna min absarihin. Ghaddul basar, menutup mata dari melihat sesuatu yang tidak ada perlunya. Wanita dan pria memang tidak boleh saling melihat. Bukan laki-laki saja tidak boleh melihat perempuan, akan tapi perempuan pun sama tidak boleh melihat lelaki seenaknya. Jika tidak ada perlu, maka tidak benar melihat lawan jenis itu. Karena kalau sudah tidak perlu, akan menghadirkan sesuatu yang memang benar-benar tidak diperlukan. Akan tapi jika kita melihat karena ada keperluan, maka ya sebatas keperluan. Maka saat itu setelah keperluan selesai. Dalam jual beli, anda ingin mengetahui siapa yang membeli, wajar. Anda pengen ngobrol sama seseorang karena satu hal, ya kelihatan siapa yang kita ajak ngomong. Jangan-jangan salah bicara dengan orang. Termasuk di dalam hal ini, anda tidak ada perlunya memperhatikan, tidak boleh melihat seorang wanita kecuali hajat, dalam hajat tertentu, termasuk dalam menuntut ilmu. Seorang guru tidak ada perlunya melihat muridnya sampai melorok, oh matanya, oh hidungnya. Ini sudah kelewatan, ini bukan guru lagi. Tapi hanya sekitar si fulana, si A, si B, si C, wajar. Karena agar tahu mana yang rajin, mana yang tidak rajin, mana yang harus dihukum, mana tidak, wajar. Tapi kalau sudah melorok, matamu, hidungmu, bibirmu. Dan kebusukan cara pandang itu kadang tidak terungkap saat ini. Esok hari, di saat ngobrol sama lainnya, iya itu anak cantik bener ya, loh kan, muncul kan? Yang katanya kalau susah ngomong astagfirullahaladzim, tapi paham astagfirullahaladzim. Sampai ini cerita fasih nanti, iya itu yang ada tailatnya di sini, sampai tahu tailatnya, padahal orang lain tidak pernah dilihat. Ajib, tapi katanya ustadz kalau jalan begini tuh. Allah. Jadi memang ini adalah ilmu yang sungguh luar biasa, masalah ghaddul basar. Amanat antara anda dengan Allah. Sama wanita tidak perlu melihat gurunya kalau tidak ada perlunya. Di
Di saat hanya mendengar menjelis, kalau sudah berubah menjadi kumisnya, sudah ada kumisnya, kumisnya, ininya sudah berubah, hilang pahalanya nanti. Baik. Dan mungkin seseorang laki dengan perempuan itu ada, mohon maaf, tergerak hatinya untuk kagum mungkin, akan tapi ahli iman tidak akan menuruti panahnya setan itu atau sihamus syaitan itu. Jadi mungkin seorang laki-laki melihat seorang perempuan ada tergerak, dia cantik misalnya, artinya ada kecenderungan mungkin aku nikahi. Kalau tidak ada, sudah setan iblis benar itu nanti. Kalau memang terlintas begitu, sudah lakal ula, kata Rasulullah. Mungkin seorang laki-laki melihat seorang wanita dan terkagum, dan terkagum itu bukan sesuatu yang haram. Yang menjadi haram adalah jika menindaklanjuti kekagumannya itu dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Mungkin seorang laki-laki, dalam riwayat sahihah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksum, orang yang dijaga oleh Allah, tidak pernah berdosa, sangat tahu siapa Sayyidah Zainab, bekas istrinya Zaid bin Harithah. Setiap hari Rasulullah melihatnya dan tidak ada apa-apa di dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi suatu ketika Allah menggerakkan hati Nabi, karena Allah sudah menikahkan dari atas langit ketujuh, maksudnya Allah sudah menikahkan Sayyidina Rasulullah dengan Sayyidah Zainab. Setelah Sayyidah Zainab dicerai, tiba-tiba Rasulullah waktu itu terkaget di saat melihat Sayyidah Zainab mengucapkan kalimat Subhanallah. Ada terkagum itu, tapi tidak ada terkagum untuk yang haram. Artinya kalau seandainya seorang wanita melihat laki-laki terkagum karena mungkin parasnya, fisiknya yang bagus, maka di saat itu pun jangan ditindaklanjuti dengan seandainya. Nah, wanita, laki pun begitu, menghayal-hayal tentang kecantikannya, itu sudah rendah dan hina. Akan tapi kalau anda seorang yang soleh, ghaddul basar, pandangan matamu, tidak, aku tidak boleh melihatnya. Tapi aku pengen melihat, ada caranya. Kalau pengen lihat, gimana? Nikah dulu, baru nanti bebas melihatnya. Baru nanti akan mencari jalan bagaimana aku bisa menikah dengan dia, baru benar. Dan ini amanat, subhanallah. Sehingga bisa saja orang itu akan membuat lubang kecil untuk bisa melihat. Nah, ini kelihatan, Mbak, kecil sekali, tapi kelihatan 2 orang 3 orang, ya, hanya untuk bisa mengintip orang-orang yang berkeliaran di. Mungkin dia menikmati rumahnya, dia sering duduk di jendela, karena apa? Rupanya di sana perkampungan yang tidak mampu, mandinya di sungai. Amanat. Atau anda lagi nyoper, ternyata melewati sebagian perkampungan yang sama, mandinya di pinggir sungai di pagi hari, dan itu umum, mereka pada keluar lihat. Amanat bagimu. Lah, tidak ada yang bisa membentengi. Undang-undang tidak ada. Tidak ada peraturan dilarang menengok ke kanan, nggak ada. Dimanapun, akan tapi undang-undang di dalam hati. Maka itu paling penting, ghaddul basar. Dan jangan meremehkan pandangan. Orang tidak akan berzina langsung pasti karena lihat dulu. Nggak ada orang, yuk zina yuk. Nggak ada, nggak pernah lihat. Mulai dengan lihat, kemudian mulai dari memahami kecantikannya, atau tidak melihat kecantikannya, akan tapi mungkin dari bentuk tubuhnya, atau mungkin sesuatu yang lainnya, sehingga muncullah pikiran-pikiran kotor. Itu dari mana? Dari mata. Tolong dijaga mata. Kullil mu'minati yaghdubna min absarihinna. Wanita pun juga harus jaga mata. Dan sungguh ini, di samping sungguh ini sangat bermanfaat untuk keselamatan hati. Keselamatan hati. Sebab dengan pandangan yang diumbar itu akan merusak kekotoran hati, dan hati sakit, ngenes. Memperhatikan orang, mengamati orang, cantiknya begininya, dia pun tidak dapat. Akan tapi bisa saja mengarah kepada yang lebih parah lagi, yaitu berzinaan. Dan menjaga mata itu akan menjaga hati kita, sehingga tidak mudah. Sehingga kalau ada orang berkata, mohon maaf, kalau saya bangkit syahwat saya, itu bagaimana cara menyelesaikannya? Yang belum menikah tentunya. Diajarkan agar ngambil air wudhu. Kalau bisa sempat melakukan sholat, baca ayat suci Al-Quran, itu hilang. Dan betul itu. Resep itu tidak akan berbeda.
Kalau ada orang bangkit syahwatnya suatu ketika karena dia melihat aurat, kemudian bangkit syahwatnya, maka sangat mudah untuk menghilangkannya. Dari mata kan tadi. Mata melihat. Jadi kalau tidak dengan mata, tidak. Mata melihat, tiba-tiba kebayang. Sungguh orang tidak akan bisa. Jadi dari mata melihat, atau tidak melihat tapi disifati. Disifati, maka dia paham. Setelah melihat bangkit syahwat, maka syahwat itu akan mudah diredam. Cukup dengan mengambil air wudhu, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran atau melakukan sholat. Aslinya begitu. Siapapun akan mudah seperti itu. Lalu ada yang berkata, tapi saya tetap saja syahwat saya besar. Saya redam. Jawabnya, yang salah bukan caranya untuk meredam syahwat, akan tetapi jawabannya adalah, ya memang tidak bisa engkau meredam syahwatmu. Kenapa? Syahwat yang diundang. Beda ya? Syahwat yang tiba-tiba datang dengan syahwat yang diundang. Kalau tiba-tiba datang, mohon maaf, Anda di pinggir jalan melihat aurat. Mohon maaf, Anda wanita laki-laki normal kan? Di saat melihat aurat akan bangkit syahwat, tergerak syahwatnya. Tapi karena Anda terlihat saat itu, Anda langsung buang karena Anda orang ngerti ghaddul basar, cukup dengan istighfar astagfirullahaladzim, hilang itu syahwat. Tapi syahwat diundang, bagaimana mau diredam? Syahwat diundang, lihat foto di HP-nya ada macam-macam, TV, kamera, macam-macam. Syahwat diundang, mau mengatakan saya wudhu 1000 kali, 1 juta kali, tetap syahwat bangkit. Karena syahwat yang diundang itu dari mata. Makanya kalau ada orang mengadu tentang syahwatnya, saya besar syahwat. Oh, mata yang dituruti dan hati yang dicumbui oleh pandangannya tadi, sehingga hatinya menjadi hati kotor, ngeres pikirannya. Sudah begitu berkumpul dengan orang yang sering ngomong ngeres, habis deh semuanya. Dan ini biasanya di pinggir jalan tadi itu. Oh, kemarin cantik. Itu anak baji tahu enggak tuh, di sini macam-macam sudah. Luar biasa. Wah, pinggulnya, oh goyangnya, oh jalannya, oh betisnya, oh. Di pinggir jalan tuh. Baik, ghaddul basar. Amalkan ilmu ini, beres. Ghaddul basar, tutup mata. Dan ingat, ini adalah amanat. Itulah takwa. Yang sesungguhnya adalah takut kepada Allah. Bukan hanya basa-basi. Jadi ghaddul basar ya bukan basa-basi. Di saat Anda sendiri pun tetap ghaddul basar. Di kampung ghaddul basar, di kota tetap ghaddul basar, di Cirebon ghaddul basar, di Jakarta tetap ghaddul basar. Menutup mata. Jangan sampai menutup matanya hanya di kampungnya saja. Kalau di Jakarta nggak ada yang tahu gue. Sampai waduh. Makanya dan tidak pantas ya guyonan. Tutup. Sampai suatu ketika kayak terharu, ya semoga Allah berikan kesadaran. Ustaz, dengan bahasa yang subhanallah kayaknya guyonan. Ya beginilah kalau di tempat penginapan itu yang kayak begini. Masa ketemu orang jilbaban lagi no. Ustaz, innalillah. Maksudnya guyonan. Apalagi pakai bahasa cuci mata. Aduh, ngotorin mata, cuci mata, kotor. Hati-hati ghaddul basar. Dan ini bukan masalah sepele. Dan kalau ternyata Anda termasuk orang yang susah ghaddul basar, mintalah kepada Allah. Ketahuilah perzinaan itu semua dari mata yang jelalatan. Kalau kita berbicara tentang efek lain, ketahuilah keindahan dalam rumah tangga diantaranya kuncinya adalah ghaddul basar. Sehingga seorang laki-laki yang sudah mempunyai istri menjaga matanya, setiap melihat wanita yang mungkin secara zahir lebih cantik dari istrinya, ia pandang, tidak boleh saya melihatnya. Maksudnya tidak boleh itu juga dibuang dari mata dan hatinya. Sebab ada orang matanya nggak ngelihat tapi malah membayangkan. Ada loh ya. Jadi kayaknya matanya ke sana, tapi pikirannya ke situ. Sekali tok, tapi mantep. Sekali liriknya. Sekali. Tapi kelihatannya mata ke sana, tapi di sini nggak sadar ya. Jadi bohong, jangan bohong kepada Allah. Allah itu yang mengetahui kha'inatul a'yun. Jadi apa? Yang dibalik matamu itu tahu. Matamu melihat ke sana, tapi hatimu kemana? Itu Allah tahu itu. Seorang suami yang menjaga dari pandangan yang tidak halal, itu justru akan berindah pada dirinya.
Mohon maaf, dia melihat seorang wanita dengan kelengkapan tubuhnya, ada tangan, ada ini, ada itu, dan semuanya itu bagi laki-laki membangkitkan syahwat. Khususnya ada bagian-bagian tertentu, mohon maaf. Di saat seorang laki-laki melihat bagian tertentu yang membangkitkan syahwatnya, dia tutup mata. Astagfirullahaladzim, saya tidak boleh lanjutkan. Aman. Pulang ke rumah, lihat, dia akan melihat ini yang halal buatku. Lihat istrinya, semakin hari semakin cantik. Tapi kalau mata jelalatan, aduh nasib bener, aku punya istri kayak, coba istriku kayak dia. Lihat, padahal bisa saja istrinya lebih bagus dari yang dilihat. Jadi ghaddul basar. Sama seorang wanita pun begitu. Sampai jujur nih, ada seorang bertanya, Buya, boleh tidak kalau saya digauli oleh suami saya, lalu saya membayangkan bintang film India, tidak tahu siapa, kan itu, tidak tahu namanya, saya tidak pernah kenalan sama bintang film India itu. Ini saking polosnya ibu-ibu ini yang tanya ini. Wah, sakit ini pandangannya tuh. Digauli oleh suaminya membayangkan begitu. Ternyata ada seorang laki-laki ngomong begitu. Boleh tidak saya ya Buya, kalau saya gauli istri saya membayangkan perempuan lain yang cantik? Baik, jawabannya sederhana. Kenapa kok harus membayangkan? Kenapa kok dia harus membayangkan siapa tadi bintang film India tadi? Karena apa? Waktu nonton filmnya itu diamat-amati. Seandainya aku dengan dia, matanya, waduh, dana. Akhirnya apa? Aduh, nasib bener suamiku, sudah kurus, hitam lagi. Coba kayak dia. Berkurang makna kecintanya, dan ini hakikat. Sehingga makna yang dihadirkan oleh Al-Quran, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, kalau engkau tutup matamu, semakin cantik pasanganmu, semakin ganteng pasanganmu, indah di rumah tangga. Mohon maaf, sampai ada seorang laki-laki berkata bahasanya, Buya, saya susah menggauli istri saya. Saya pikir istrinya mungkin bentuknya ini sudah tidak karu-karuan, mungkin begitu. Saya gambarkan seperti apa kok ada laki-laki menggauli istrinya tidak bisa. Akhirnya ya saya pengen tahu, suatu ketika ada orang mengadu, ini cerita lama. Seorang wanita ngadu, Buya, suami saya itu kenapa ya kok dengan saya kok tidak semangat, tidak ini. Saya tidak ngerti ceritanya itu. Akhirnya saya bilang, saya pengen ketemu suamimu kalau begitu nanti. Rupanya ini kayak film jadinya memang. Dalam cerita rupanya suami yang diceritakan itu, yang suami yang pernah cerita bahasanya tidak bisa gauli istrinya. Akhirnya mereka membawa suaminya, yang suaminya bawa istrinya. Jadi dia itu konsultasi dim-dim itu kan ada. Jadi diam dia, ini istrinya juga mohon maaf secara zahir adalah cantik, suaminya secara zahir adalah juga ganteng. Loh, apa yang jadikan kurang? Usaha juga beres. Akhirnya baik, kalau begitu saya akan berbicara masing-masing. Saya akan mulai dari suami, karena kasusnya adalah suaminya yang ogah-ogahan melayani istri. Setelah itu saya tanya, kerjanya di mana, Pak? Jujur dengan saya, mohon maaf. Saya buka usaha di Cirebon di sini, tapi sekarang saya buka usaha di daerah Jawa Tengah sana, sehingga saya mondar-mandir di sana. Jujur, tempat mana saja yang dikunjungi di Jawa Tengah, dia ketakutan ngomong gitu. Bukan wali ini, tidak pakai keramat-keramatan ini, tidak pakai kasyaf-kasyafan ini. Memang kita tahu biasanya kalau orang sudah sama pasangannya kurang ini, pasti biasanya ada yang dipikirkan yang lainnya, atau dia punya pengalaman buruk yang lainnya. Rupanya benar, diam-diam saya itu kalau di Jawa Tengah itu saya sering main, mohon maaf, ke diskotik. Sehingga saya dekat dengan seorang cerita-cerita begini, baik. Jadi jawabannya adalah ini. Karena kamu ketemu dengan perempuan yang sepatu dilepaskan, lihat, minuman dihantarkan, setiap hari senyum, sehingga dari itu kau bandingkan seolah-olah dia lebih cantik dari istrimu. Dan alangkah banyaknya orang seperti ini, karena hatinya dengan yang lainnya, matanya dulu dengan yang lainnya, maka menjadikan dengan pasangannya tidak semangat. Dan tidak banyak wanita pun juga sama. Hati-hati. Jadi setelah itu ya, untuk pembenahannya adalah berjanji, demi Allah, nah gitu kan, saya tidak akan lagi ke tempat itu. Berani tidak sumpah itu? Berani. Dan percayalah bahwa kalau engkau sudah bertahan tidak ke tempat itu dan mencoba untuk tidak komunikasi dengan perempuan yang gak benar itu, lihat,
tidak sampai 1 bulan atau bahkan mungkin tidak sampai 1 minggu akan beres urusanmu dengan istrimu. Karena permasalahan di hatimu yang rusak. Takutlah kepada Allah. Dan memang dicoba sama laki-laki itu memang jujur, buang karbinnya. Tapi berat memang, namanya orang ahli maksiat itu memang lebih enak secara zahir. Akhirnya cerita suatu kita betul, ternyata setelah dia mencoba menghindar, tidak pernah berkomunikasi dengan perempuan itu. Dan juga kalau tidak ke situ, subhanallah, akhirnya apa? Namanya syahwat kan ada waktunya, harus dilampiaskan dengan cara yang halal. Kalau tidak ada halal, haram. Sehingga di saat dia menjaga dari perempuan yang nggak benar itu, secara otomatis bangkit syahwatnya kembali, sehingga dengan istri yang normal. Intinya bahwasanya apa? Kerusakan-kerusakan moral itu dari ini loh. Seorang suami, seorang istri yang ternyata tidak merasa mesra dengan suaminya, karena pandangannya, hayalannya, berandai-andai pengen diapakan sama bintang film India tadi itu. Hayal, sama seorang lelaki pun tidak begitu. Dan lebih dari itu pengkhianatan. Bagaimana Anda seorang istri digauli oleh seorang suami, kalau seandainya Anda tahu suamimu lagi menggayangkan perempuan lain itu gimana? Kurang ajar atau tidak? Kurang ajar. Dan memang itu bukan pendidikan dalam Islam. Baik, termasuk diantaranya mohon maaf, wahai kaum muslimin dan muslimat, melihat gambar-gambar yang tidak benar, biarpun untuk membangkitkan syahwat untuk suami istri, itu bukan pendidikan dalam Islam. Cuman memang ada suatu ketika orang agak ngangkat suara di rumah, berbicara tentang kenapa sih kok tidak boleh kalau kita nonton video porno hanya untuk suami istri saja. Ada barangkali ada menyaksikan waktu itu di Karangjala, ada tidak tahu. Semoga Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut dengan bahasa yang ya bahasa sombong, mungkin hatinya tidak sombong, hanya lidahnya saja, dengan merendahkan waktu tidak boleh, haram melihat film porno biarpun untuk suami istri. Tapi kan untuk bangkitkan syahwat, kalau sadar itu pun tidak benar. Karena apa? Bangkitnya syahwat bukan karena istrinya, bangkitnya syahwat karena melihat adegan itu. Artinya istrinya sudah tidak punya artinya, punya arti lagi. Tapi ini tidak dirasakan. Memang ada orang tidak bisa melakukan hubungan suami istri kecuali setelah melihat film-film ini. Ini gara-gara melihat film sebetulnya menjadi lemah dia. Karena apa? Dia bayangkan, sebab kalau pemain film itu biasanya kan dipilih. Mulai orangnya yang begini, yang namanya film ya film, tidak sungguh-sungguh, kayak cantik, kayak ini dan sebagainya. Gara-gara dia biasa melihat yang demikian itu, sehingga sampai ngomong, saya tidak bisa menggauli istri saya kecuali melihat film dulu. Sebetulnya kalau dia sadar, bangkitnya syahwat itu bukan karena istrinya yang menarik untuknya, tapi karena apa? Karena film yang dilihatnya. Baik, sampai di sini kepanjangan ini kita muqaddimah jadi panjang ini. Ghaddul basar, hati-hati. Ghaddul basar wa kafful adza. Setelah menutup mata, tolong jaga, ini amanat. Berlatihlah untuk ini. Kalau ternyata susah, mintalah kepada Allah. Ya Allah, jagalah aku dari melihat yang haram dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Kalau tidak dengan kasih sayang, dibutakan sama Allah. Plok. Ya. Jadi kalau minta yang benar ya. Ya Allah, jagalah mataku dari melihat yang haram dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Kalau tidak kasih sayang hanya ini, ya Allah, jagalah mataku dari melihat yang haram ya Allah, besok buta. Paham tadi? Memang para salafun saleh ngajari kalau doa itu yang sempurna. Ya Allah, jagalah mataku. Serius, adukan kepada Allah di tengah malam. Kalau mungkin Anda termasuk orang yang jelalatan, dan mulailah dari tidak guyonan urusan aurat. Dan jangan senang kalau ada orang menyifati perempuan di hadapanmu, itu menggoda sekali. Anda laki-laki, wanita pun begitu. Makanya rendah kalau perempuan ngomongin laki-laki itu. Oh, itu hidungnya, Masya Allah, tidak gantungnya. Ya. Merendahkanmu, wahai adik-adik putriku. Kalau pengen tahu hakikat kerendahannya, coba. Ada perempuan cantik-cantik kan begitu ya. Cantik-cantik, soleh-soleh, katanya soleha-soleha, pinter-pinter, cerdas-cerdas. Yang pertama, si A itu, ya, senengan mana? Si A itu kalau melihat laki-laki, oh, gantungnya, Masya Allah, hidungnya ini. Yang pertama. Yang pertama itu suka komentari laki-laki ganteng itu. Yang satu lagi, Masya Allah, jaga mata. Ayo abang-abang ini pilih yang mana? Yang pertama, yang kedua? Hah? Gak bisa milih ya? Pilih yang pertama? Yang kedua. Yang kedua, karena kecantikan itu harus dijaga ya, dengan akhlak yang mulia, pribadi yang mulia. Baik. Wa kaful adza, di jalan itu jangan menyakiti. Kaful adza di sini diantaranya jangan bikin orang tidak nyaman. Subhanallah. Mulai dari posisi sepeda motormu, jangan sampai orang mau lewat susah, ganggu.
Anak-anak muda di pinggir jalan yang memang tidak kenal agama, akhirnya apa? Orang lewat serba salah. Belum lagi ditindaklanjuti dengan komentar. Tadi si kurus, si gundut, si pendek, si panjang, si begini, si pinggulnya begini, si jalannya begini, macam-macam tuh. Itu ada. Hati-hati. Maka termasuk diantaranya adalah jangan membuat sesuatu yang menjadikan orang tidak nyaman. Buang makanan seenaknya, meninggalkan bekas yang menjadikan bahaya orang lewat, kulit pisang sampai orang jatuh misalnya. Jadi kaful adha, jangan sampai engkau di situ membuat orang tersakiti olehmu, baik fisiknya atau hatinya. Itu tidak boleh. Kalau memang kau harus duduk di pinggir jalan, mata yang harus kau jaga. Kemudian jangan sampai kau menyakiti mereka, menyakiti hati dan fisiknya. Kemudian yang ketiga adalah raddus salam. Jika ada orang yang bersalam kepadamu, enggak hendaknya kau jawab. Sebab menjawab salam adalah wajib. Raddus salam wa amrun bil ma'rufi wan nahyun 'anil munkari. Selanjutnya adalah memerintahkan kebaikan dan menjauhkan orang dari kemungkaran. Jadi di antara itu kalau melihat sesuatu yang tidak baik diingatkan. Maka di antaranya tolong kalau Anda di pinggir jalan itu termasuk hal yang penting dilakukan adalah jangan menyakiti orang yang lewat, akan tapi bantulah mereka. Kalau ada yang bertanya, tolong sambut dengan baik. Bahkan bukan hanya sekedar ditunjukkan, kalau digambar peta, kalau perlu diantarkan, baru Anda boleh duduk di pinggir jalan. Ini ada akhlak-akhlak orang duduk di pinggir jalan, dan semoga kita ini bisa mulai dari yang namanya ghaddul basar, itu yang paling penting. Kemudian jangan membuat sesuatu sehingga sampai dikatakan termasuk cabang daripada keimanan adalah imatatul adha antarikil muslimina, mengambil duri atau apapun di jalannya kaum muslimin. Biasakan kalau Anda melihat batu yang bakal menjadikan sebab keplesetnya orang, Anda ambil, itu iman bagi Anda. Batu nonjol, wah ini bahaya ini. Atau plastik bakal meleset orang, subhanallah. Dan ini biasanya orang yang sudah hidup hatinya. Biasanya mendengar hati sekali itu langsung keluar pinggir jalan tuh nggak bisa diam tangannya. Wah ini berbahaya. Ini duri ini bakal diinjak sama orang nanti. Ini batu bakal meleset orang ini sini. Masya Allah, subhanallah. Jadi sepanjang perjalanannya ibadah. Baik, ini saja. Kemudian masalah salam, dan jangan main-main urusan salam. Mengucapkan salam itu sunnah. Menjawab salam adalah wajib. Idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau disalamin, jawablah. Kalau menjawab lebih, assalamualaikum, jawab waalaikumsalam warahmah. Untung warahmatullahi wabarakatuh. Dan laki perempuan bukan dilarang untuk salam. Laki perempuan tidak dilarang untuk saling bersalam. Karena Nabi Muhammad pernah disalamin oleh salah satu wanita, dan Nabi Muhammad tidak menjawab hanya karena Nabi Muhammad berada di kamar kecil. Setelah keluar pun dijawab, siapa itu? Dan Nabi Muhammad tidak melarang jangan salam kepada laki-laki, tidak. Jadi laki-laki perempuan adalah salam diperkenankan, tapi ingat Anda harus tahu bahasanya salam itu adalah doa. Dan jangan main-main dengan doa. Kalau Anda main-main dengan doa, maka doa itu tidak akan berguna untuk Anda. Mohon maaf, salam laki dengan perempuan, Assalamualaikum, goda, Waalaikum neng, Waalaikum neng, Waalaikum neng, Assalamualaikum neng. Hati-hati, kayaknya si Assalamualaikum, tapi sebetulnya dia main-main hanya untuk menyapa. Hati-hati, jangan. Kalau Anda pengen salam, yang serius, Assalamualaikum. Baik, tapi kalau sudah Anda berubah jadi main-main, maka Anda telah merendahkan doa itu, maka doa itu menjadi tidak ada gunanya bagi Anda. Wahai pemuda, hati-hati jika engkau salam dengan lawan jenis. Kalau Anda tidak bisa menahan main-main, lebih baik tidak salam. Karena mengucapkan salam adalah sunnah. Jika nanti salammu berubah menjadi maksiat pada dirimu, mending tidak usah salam. Tapi lebih baik tetap kalau seandainya Anda bersalam-salam yang wibawa. Assalamualaikum, gimana kakak, adik, baik semuanya, selesai. Kalau sudah Waalaikum, Waalaikum, Allah, dari suaranya sudah beda. Taunya perempuannya panjang, salamnya mulut. Ada perempuan ya. Anda sebagai seorang wanita yang berwibawa, lihat suaramu jangan dibuat-buat, dilemes-lemeskan. Dilemes-lemeskan, jadi wajar saja waalaikumsalam. Kalau belum sedikit wibawa. Jangan ganjen, waduh suara. Di dalam Al-Quran, suaramu bukan aurat. Dalam madhab Syafi'i, madhab Malik batalkan aurat. Akan tapi ingat,
Fala takhda'na bil qawli fayatma'alladzi fi qalbihi maradun. Suaramu bukan aurat asalkan normal. Tapi kalau sudah mulai mendayu-dayu, meliuk-liuk, melekuk-lekuk itu, menjadikan orang pusing itu, yang tidak diperkenankan jadi haram. Fala takhda'na bil qawli, jangan kau lembut-lembutkan suaramu. Sehingga orang yang hatinya kotor menjadi merendahkanmu. Menjadikan punya keinginan bermaksiat kepadamu. Jujur, kalau ada seorang wanita disalami assalamualaikum, waalaikumsalam, selesai. Tapi kalau waalaikumsalam, ini siapa ya? Macam-macam begitu. Ini siapa ini? Dicari nanti. Oh, ini murahan ini. Murahan, hati-hati. Tolong adik-adik putriku, salam antar laki dengan perempuan bukan sesuatu yang terlarang, tapi tolong wibawanya salam. Hargai salam. Menjawab salam adalah wajib, akan tapi ingat, jangan berubah menjadi satu guyonan yang merendahkan salam, sehingga Anda tidak akan bisa mengambil faedah dari Torah tersebut. Kalau sudah salam dan rahmat tidak berguna bagi Anda, maka Anda pun tidak mendapatkan keselamatan dan tidak mendapatkan rahmat. Hati-hati, takutlah kepada Allah.